Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tugas ke-6 kimia kelas 10 karena ada yang kesulitan untuk mengerjakan ya. Yang pertama saya mau bahas adalah alkana. Saya mau jelaskan dulu tentang alkana. Alkana memiliki rumus CnH2n plus 2. N ini menunjukkan jumlah atom C. Jumlahannya adalah 2 kali jumlah atom C ditambah 2. Contohnya, jika C1, jumlah C-nya 1 hanya sebesar 2 kali 1 ditambah 2 sama dengan H4. Jika C-nya 2 hanya 2 kali 2, 4 ditambah 2, 6. Hanya 6. Jadi C3 H8, C4 H10, C5 berapa C5? 5 kali 2 sama dengan 10 tambah 2, 12. C6 H14, C8 H16, C8. Ini C7 ya. Maaf. C7 hanya 16, C8 H18, C9 H20, C10 H22. Nah, untuk namanya pada alkana diberi nama semuanya berakhiran dengan ana. CH4 bernama metana, C26 etana, C3H8 propana, C4H10 butana, C5H12 pentana, C6H14 heksana, C7H16 heptana, C8H18 namanya oktana, C9H20 namanya nonana, C10H22 namanya dekana. Nah, silahkan kalian hafalkan dari CH4, C26 sampai C10H22, metana sampai dengan dekana. Nah, setelah itu saya mau jelaskan kalau ini namanya merupakan rumus molekul ya. C2H6 itu juga rumus molekul, C3H8 juga rumus molekul. Jadi ada rumus molekul, ada rumus bangun dan rumus struktur atau rumus struktur. Nah, saya mau jelaskan tentang rumus struktur atau yang namanya rumus bangun. Rumus struktur atau dinamakan dengan rumus bangun. Contoh, kalau CH4, bagaimana menggambarkan CH4? Untuk C punya 4 elektron valensi atau punya 4 tangan. Untuk H punya 1 tangan. Nah, tangan-tangan ini seperti tangan kalian, bisa untuk menggandeng. Nah, kalau H punya 1 tangan, bagaimana ikatannya? H berikatan seperti ini. Karena punya 1 tangan, jadi hanya bisa menggandeng 1 tangan. Kalau C-nya 4, berarti bisa menggandeng 4 atom lain. Nah, kalau CH4, berarti C-nya ini bisa menggandeng 4H. Jadi seperti ini. Ini 4 ya. Hanya di sini 1, 2, 3, 4 ya. Nah, seperti ini. Bisa diringkas CH4 seperti ini. CH4. Kalau C2 bagaimana? C-nya 2 seperti ini. C-nya 2. C yang kiri menggandeng C yang lain dengan yang kanan. Nah, kanan juga menggandeng yang kiri. C yang kiri tadi tangannya sudah yang satu menggandeng yang kanan, berarti ada 3 sisa di sini. Yang kanan juga ada 3. Nah, yang belum bergandengan diisi dengan atom H. 2, 3, 4, 5, 6. Kalau diringkas, jadi yang kiri punya C yang kiri mengikat H3 ya. CH3 menggandeng C yang lain, yang kanan mengikat H3.
tingkat H3. Nah, bagaimana kalau C-nya, kalau kita gambarkan C yang 3? 1 menggandeng kanan, 2 menggandeng kanan, 3. Yang kiri, yang paling kiri sudah ada tangan yang satu kanan, berarti kurang 3. Yang kedua sudah ada 2 tangannya, berarti kurang 2 tangan. Yang kanan sudah punya 1, berarti kurang 3. Nah, tangan-tangan ini kita isi dengan H. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Yang kiri, C yang kiri, paling kiri hanya ada 3, CH3. Yang kedua ada 2, CH2. Terus yang kanan CH3. Atau ini susah di sebelah bawah aja ya. Ini yang kiri CH3, yang kedua salah terus ini, CH2, terus C yang kanan CH3 ya. Yang ini adalah ini, yang ini adalah ini ya, terus yang ini adalah yang ini. Oke. Nah, kalau sudah paham, saya lanjutkan dengan yang namanya, setelah ada alkana ada yang namanya alkil. Alkil, pemberian nama alkil, ananya diganti dengan il. Alkil adalah senyawa alkana yang hilang satu atom hanya. Contoh, alkana kan seperti ini ya, hanya 4, seperti ini, seperti ini. Jika hanya hilang 1 seperti ini, maka jadi seperti ini. Saya tulisnya jadi seperti ini, CH3. Nah, saya mau nulis kalau etana seperti ini. Tadi etana kan seperti ini ya. Hanya ada C2, hanya ada 6. Kalau hanya hilang 1 di sini, nah hilang, maka sekarang tulisnya jadi seperti C-nya 1, 2, ada 2. C2 hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada CH5. Seperti itu. Nah, untuk pemberian namanya, karena alkil itu punya rumus, CnH2n plus 1 ya. Berarti kalau CH3 yang metanya tadi nama alkana sekarang jadi metil. Kalau C2H5 namanya etil. C3H7 namanya propil, dan seterusnya. C4H9 namanya butil, dan seterusnya ya sampai C10. Nah, kita lanjut ke bagaimana memberi nama pada alkana. Tata nama alkana. Sebelum saya jelaskan tata nama alkana, kalian baca dulu di modul tentang tata nama alkana. Saya mau jelaskan dulu tentang alkana yang rantainya lurus. Bagaimana memberi nama alkana yang rantainya lurus. Contoh, CH3, CH2, CH3. Ini C-nya ada tuh. Ini sama dengan C3H8 ya, atau nama lain kalau saya ringkas C3H8. Pemberian namanya kalau rantai lurus seperti ini diberi dengan awalan N. N itu adalah singkatan dari normal. Karena tadi C3 namanya berarti N propana. Kalau CH3, CH2, CH2, CH3, ini C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti butana. Karena lurus diberi nama dengan N butana.
Kita lanjut dengan alkana yang bercabang. Contoh alkana yang bercabang adalah CH3, CH2, maaf ini CH ya, CH3, ini CH3. Kalau untuk alkana yang bercabang, cara yang pertama adalah kita tentukan C yang terpanjang dulu. Yang terpanjang itu adalah ini, saya kok beri kotak. Nah, ini yang terpanjang. Yang tidak di dalam kotak, berarti yang pendek ini adalah alkil. Yang ini adalah diberi nama dengan alkananya, ini diberi nama sebagai alkilnya. Pemberian namanya adalah diberi nomor dulu. Yang dekat dengan cabang diberi nomor kecil. Kebetulan kiri dan kanan sama, berarti sini nomor 1, 2, 3. Nah, pemberian namanya tulis nomor cabang, terus nama cabang, terus nama alkananya. Nomor cabang di nomor berapakah nomor cabang? Cabangnya adalah ini, berarti nomornya adalah ini, berarti nomor 2. Nama cabangnya adalah ini, metil ya, tadi CH3 metil. Alkananya adalah yang di kotak C yang terpanjang, C-nya ada 3, berarti 2 metil propana. Begitu ya, bisa. Contoh lagi, saya berikan contoh lagi. CH3, CH, CH2, CH3, CH2, CH3. Kalau seperti ini diberi nama, bagaimana? Caranya kita tentukan dulu yang terpanjang adalah ini, cabangnya adalah ini, C yang dekat dengan cabang adalah ini, berarti ini diberi nomor 1, dekat dengan cabang, di 2, 3, 4. Pemberian namanya berarti ini nomor 2, berarti ini tulis nomor 2, cabangnya adalah ini, metil, yang berpanjangnya adalah 4, alkananya 4, berarti butana, 2 metil butana. Nah, sekarang bagaimana kalau cabangnya yang lebih panjang lagi? Contoh CH3, CH2, CH2, terus di sini CH3, CH2, CH3. Berarti ini pemberian namanya bagaimana? Tentukan dulu yang terpanjang. Yang terpanjang adalah ini, di luar yang kotak saya lingkari ini adalah cabang. Cabangnya adalah CH2, CH3, berarti jumlahnya C-nya 2, hanya 5. Ini sebagai etil, cabangnya adalah etil. Pemberian namanya tetap diberikan nomor ya, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nomor cabangnya, berarti kita tulis ini di nomor 3 etil, yang terpanjangnya adalah yang di kotak itu adalah C-nya 5, berarti 3 etil pentana. Nah, sekarang bagaimana kalau cabangnya lebih dari 1? Kalau lebih dari 1, cabang sama, cabang lebih dari 1, dan sama, maka pemberian namanya bagaimana? Kalau samanya 2 berarti diberi awalan dengan D, samanya 3 diberi awalan dengan tri, samanya 4 diberi awalan dengan tetra, samanya 5 penta, 6 heksa, dan seterusnya. Saya akan berikan contoh seperti ini. CH3, CH di sini CH3, di sini cabangnya di sini CH3, sini CH3. Nah, kalau sama seperti ini, kita lihat ini adalah metil, ini metil sama. Nah, bagaimana? Berarti tadi kalau samanya 2 berarti diberi awalan di. Kita lihat dulu yang terpanjang adalah ini, diberi nomor dari kiri dan kanan sama karena dekat dengan cabang semua. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Yang ini di nomor 2, berarti 2, terus koma. Yang ini di nomor
3 berarti 2,3. Karena ini metil cukup diucapkan sekali saja, berarti diberi awalan di metil atau nah artinya metil gitu ya. Yang di kotak itu C-nya 4 berarti 2 metil butana ya. 2,3 dimetil butana. Nah, kalau samanya 3 berarti trimetil. Nah, bagaimana kalau cabangnya lebih dari 1 dan tidak sama? Saya akan berikan contoh lagi seperti ini. CH3, CH, kemudian CH2, CH, CH2, CH3, CH2, CH, CH3, CH3. Nah, kalau seperti ini, tentukan dulu yang terpanjang. Kebetulan ini lurus, terpanjang adalah ini ya. Yang tidak di dalam kotak berarti sebagai cabang. Kalau yang ini metil. Kalau yang ini etil. Pemberian nomor dari sebelah mana? Kiri atau kanan? Kanan, karena kanan yang dekat dengan cabang ini. Berarti nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini metil, ini etil. Urutannya sesuai dengan urutan alfabet antara E dengan M, duluan E. Berarti etil dulu. Yang ini etil dulu, berarti di nomor 3. 3 etil. Yang ini adalah nomor 2 metil. 3 etil. Terus 2 metil. Karena yang kotak itu C-nya ada 5 berarti pentana. Nah, seperti ini ya penjelasannya. Kemudian saya mau lihat dulu yang ini. Kita mau lihat yang ini contoh. Tadi mana contohnya? Nah, yang ini kalau seperti ini nih kita lihat nih. Kalau cabangnya ada C2H5 berarti tadi etil ya. Kalau dikurung seperti ini berarti CH3, CH2 dikurung C2H5, kemudian dikurung, nggak masalah. Jadi saya mau jelaskan lagi. Kalau misalkan tadi C, misalkan CH3, terus di sini ada CH, terus di sini dikurung C2H5, misalkan ya, C2H5, terus dikurung di sini CH2 dan seterusnya. Nah, yang dikurung ini itu sama seperti ini, CH3, CH, terus di sini C2H5, berarti ini CH2, CH3, seperti itu ya. Nah, untuk alkana rantainya tunggal, untuk alkena punya ikatan rangkap 2 ya, seperti ini. Ini alkena. Untuk alkuna C-nya 3, jadi seperti itu. Nah, demikianlah penjelasannya ya, nanti dibaca lagi untuk tata namanya alkuna, alkena. Untuk mengerjakannya sampai alkana saja juga nggak apa-apa. Kalau bisa alkena dan alkuna juga silahkan ya. Ya, demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk tugas ke-6 ya. Saya iri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.